Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan. Kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Firman-Nya berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman-Nya yang secara khusus menasihati kita menaruh pikiran Kristus. Sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, kita terus belajar dan terus berusaha, berjuang supaya kita menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita. Menaruh pikiran Kristus itu artinya bahwa kita terus belajar dalam hidup kita, terus mengusahakan dalam hidup kita, supaya apa yang dipikirkan Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus, itu pun kita berusaha untuk melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita? Setidaknya ada dua hal penting. Yang pertama, kita harus memahami firman Tuhan dengan baik. Pikiran Kristus itu ada dalam firman-Nya. Sehingga ketika kita memahami firman dengan baik, maka kita bisa memahami juga apa yang ada dalam pikiran Kristus. Dan kalau kita bisa memahami pikiran Kristus itu, memahami firman dengan baik, maka itu yang menolong kita bisa menaruh pikiran Kristus itu dalam pikiran kita juga. Tapi kalau kita tidak memahami firman, sama artinya kita tidak memahami apa yang menjadi pikiran Kristus. Kalau kita tidak memahami, bagaimana kita bisa menaruhnya dalam pikiran kita? Jadi hal yang penting yang pertama dalam menaruh pikiran Kristus adalah harus memahami firman Tuhan itu secara baik, secara benar, secara dalam, secara komprehensif. Karena pikiran Kristus yaitu firman, ada dalam firman-Nya. Yang kedua, supaya kita bisa menaruh pikiran Kristus, yang kedua kita harus meneladani Kristus. Dalam konteks ayat ini yang perlu kita teladani adalah bagaimana dia mau berkorban. Kalau kita lihat ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sehingga dia menjadi hamba. Sampai dia mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Jadi menaruh pikiran Kristus berarti bahwa kita belajar meneladani Kristus. Seperti Kristus yang mau berkorban, seperti itu juga harus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk senantiasa mau berkorban bagi Kristus ataupun bagi orang lain. Kalau kita tidak meneladani Kristus, maka tidak mungkin kita bisa menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita. Jadi apa yang diteladankan oleh Kristus ketika dia mau berkorban, mari kita laksanakan juga dalam hidup kita. Ketika dia memberikan teladan untuk selalu mau memberi, maka kita juga harus melakukan itu. Ketika dia memberi teladan untuk memberkati orang yang menghina dia, mencaci maki dia, ya itu yang harus kita lakukan. Seperti dia berdoa di bukit Golgota, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga yang harus kita belajar melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka itu kita akan menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita. Jadi sebagai umatnya yang percaya dia sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita, mari kita terus belajar dalam hidup kita ini untuk kita terus mencontohi dan meneladani Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita, tetapi juga bukan hanya sekedar menaruhnya,
tetapi kita juga mengimplementasikannya, mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, untuk kita terus belajar menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita, dengan cara kita meneladani Kristus dalam seluruh aspek yang dia teladankan, yang dia ajarkan, yang dia lakukan dalam kehidupannya selama di atas muka bumi ini, sampai akhirnya dia mati. Seperti itu juga yang perlu kita contohi dan teladani dalam perjalanan kehidupan kita. Maka saya percaya kita bisa menaruh pikiran Kristus dalam hati, tapi juga dalam pikiran kita. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami, menaruh pikiran Kristus. Tuhan tolong kami untuk kami terus belajar dan berusaha menaruh pikiran Kristus dengan cara kami mau memahami firman dengan baik, dan kami mau meneladani Kristus dalam praktek hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang Kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.